Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar bersama mengenai makna proklamasi. Langsung saja. Proklamasi, apakah kalian tahu proklamasi itu apa? Proklamasi secara umum memiliki arti pernyataan atau pengumuman kepada seluruh rakyat yang dilakukan oleh orang berwenang. Di proklamasi artinya sebuah pernyataan kepada seluruh bangsa atau rakyat yang dilakukan oleh orang yang berwenang, yang punya kekuasaan saat itu. Lalu proklamasi kemerdekaan itu yang bagaimana? Ya, berupa pengumuman kepada rakyat untuk merdeka, dilakukan oleh orang yang berwenang, misalkan kepala negara. Jadi kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya berarti artinya pernyataan kepada bangsa Indonesia bahwa kita itu sudah merdeka. Yang saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi dari berbagai sudut pandang. Jadi proklamasi bisa dilihat dari aspek hukum, kemudian aspek historis, kemudian aspek sosiologis, kemudian aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual. Dari aspek hukum, dari sisi hukum, proklamasi memiliki arti pernyataan untuk menghapus hukum penjajah, kemudian diganti dengan hukum nasional atau produk hukum Indonesia. Jadi kalau dulu kita pakai hukum aturan dari rakyat, dari penjajah Belanda misalkan, jadi otomatis untuk kalau ada aturan bahwa rakyat Indonesia harus kerja paksa, ya udah kita harus menurut taat kepada hukum aturan dari Belanda saat itu. Kemudian aspek historis, dari sisi historis itu sejarah. Proklamasi berarti pernyataan untuk mengakhiri sejarah panjang penjajahan bangsa, untuk mengawali sejarah kemerdekaan. Jadi secara kita punya sejarah atau punya cerita bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain kepada Indonesia harus diakhiri, dan kita sebagai bangsa bisa mengawali kemerdekaan, kebebasan membangun bangsa yang lebih baru. Kemudian aspek sosiologis, dari sisi sosiologis itu artinya perilaku masyarakat ya. Proklamasi berarti memberikan rasa kebebasan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia ya, untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing, sehingga ada rasa kebebasan, rasa secara nggak langsung masyarakat Indonesia itu merasa bebas, katakanlah bahagia seperti itu, karena kita merdeka. Kemudian aspek kultural, dari sisi kultural atau budaya. Kultural itu artinya budaya ya. Proklamasi berarti pernyataan untuk membangun peradaban baru, membangun budaya baru. Yang dulunya kita dianggap golongan pribumi itu orang rendahan oleh bangsa lain, oleh penjajah itu kita dianggap orang rendahan. Kemudian berubah menjadi golongan yang punya hak, derajat, dan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau sudah merdeka itu kita bisa menjunjung tinggi kemanusiaan, bukan lagi pemaksaan atau penjajahan. Di aspek politis, dari sisi politis atau politik, proklamasi berarti pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu berdaulat, tidak menerima penjajahan lagi dari bangsa lain, dan kita sebagai bangsa negara Indonesia punya kedudukan yang sama dengan bangsa lainnya di dunia. Kita bisa menyatakan hak suara, bisa melakukan kerjasama ekonomi atau kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya dengan negara-negara lain.
Kemudian yang terakhir aspek spiritual. Spiritual itu yang artinya keagamaan. Proklamasi berarti pernyataan bahwa kemerdekaan ialah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pasti atas usaha para pahlawan dan para kakek kita semua yang sudah berjuang, dan doa seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula bangsa Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk satu agama, tapi kita punya kebebasan untuk memeluk agama. Yang intinya bahwa merdeka dalam beragama itu kita menghargai toleransi dengan agama-agama yang lainnya.